Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Harvina dengan NIM 2038302242. Saya dari program studi perbankan syariah kelas D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga saya bisa mengikuti UAS pada mata kuliah kali ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang qiyas sebagai sumber hukum Islam. Secara bahasa, qiyas memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sebuah lainnya yang kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah, qiyas diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan berdasarkan kepada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Pengertian qiyas ini dari para ahli cukup beragam. Saya beri contoh dari Muhammad Abdul Ghani Al-Baikuni. Muhammad Abdul Ghani Al-Baikuni menjelaskan bahwa qiyas merupakan hubungan suatu persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas dengan sesuatu persoalan yang telah disebutkan oleh nas, karena keduanya terdapat pertautan atau hubungan dan hukumnya adalah ilat. Secara umum qiyas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu qiyas ilat, yakni qiyas yang sudah ada atau sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur sehingga baik masalah pokok atau cabang sudah jelas ilatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari suatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Nah, qiyas ilat tadi dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada qiyas jali. Qiyas jali yaitu qiyas yang ilatnya ditetapkan oleh nas bersamaan dengan hukum as atau nas yang tidak ditetapkan ilatnya, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh terhadap perbedaan antara nas dengan furu. Contohnya, mengkiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki. Qiyas jali dibagi lagi menjadi 3 macam. Qiyas yang ilatnya ditunjuk dengan kata-kata seperti memabukkan adalah ilat larangan meminum khamar yang sudah ada nasnya, qiyas aulawi dan qiyas musawi. Selanjutnya yaitu qiyas kafi. Qiyas kafi yaitu merupakan qiyas yang ilatnya tidak terdapat dalam nas. Contohnya, mengkiaskan pembunuhan menggunakan bahan berat dengan pembunuhan menggunakan benda tajam. Dan sekarang kita lanjut pada jenis-jenis qiyas yang kedua, yaitu qiyas dalalah. Bisa juga diartikan sebagai qiyas yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil ilat tadi. Contoh dari qiyas dalalah ini yaitu ketika mengkiaskan nebes dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Selanjutnya yang ketiga adalah qiyas sabah. Jenis qiyas ini mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Saya beri contoh di sini, misal tindakan menyapu atau mengusap kepala anak berulang-ulang. Tindakan tersebut disamakan seperti menyapu lantai dengan sapu. Hanya saja untuk qiyas sabah sendiri oleh para muhakikin mendapat penolakan sehingga termasuk jenis qiyas yang tidak ditetapkan. Dari penjelasan di atas yang saya sampaikan barusan bisa diambil kesimpulan, yaitu pengertian qiyas yang lebih sederhana lagi, yakni tindakan melakukan perumpamaan sehingga bisa mendapatkan hukum dari suatu persoalan yang memang belum ada dasar hukumnya dalam Islam. Segala sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak pernah terjadi pada zaman Nabi kemudian ditentukan hukumnya dengan qiyas sehingga jelas apakah persoalan tersebut diperbolehkan atau tidak. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.